Pemerintah akan memberlakukan kebijakan pengetatan untuk mencegah meningkatnya kasus positif COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru. Di antaranya kebijakan work from home hingga kapasitas 75%, pembatasan jam operasional mal, hingga pemberlakuan tes antigen atau swab PCR untuk wilayah tertentu. Lalu apakah kebijakan ini cukup efektif untuk menekan laju pertambahan kasus COVID-19? Kita akan berbincang dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, kemudian Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono, dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Semoga dalam kondisi sehat-sehat saja karena masih panjang pembahasan mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah timbulnya klaster-klaster baru. Saya ke Pak Wagub terlebih dahulu. Pak Wagub, untuk Jawa Barat sendiri sudah banyak instruksi yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Apa nanti Pak secara detail pengetatan yang akan dilakukan untuk wilayah Jawa Barat? Ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Artinya apa yang menjadi isyarat-isyarat dan harapan pemerintah pusat, kami meresponnya dengan baik. Termasuk ada ketegasan dalam perayaan Natal dan Tahun Baru. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat keputusannya Pak Gubernur dilarang mengadakan kegiatan hiburan perayaan di Tahun Baru, malam Tahun Baru. Karena kita ketahui dengan adanya libur panjang kemarin, Barat ada peningkatan yang sangat signifikan, maka mengantisipasi supaya tidak terjadi hal semacam itu, maka pemerintah provinsi melarang. Kemudian juga mereka yang akan datang ke wilayah Jawa Barat tetap harus memperlihatkan hasil tes tentang negatif dan yang lainnya. Dan kita pun akan mengadakan inspeksi di tempat-tempat yang sudah biasa kita lakukan dalam setiap libur panjang, yaitu di pos-pos masuk ke wilayah Jawa Barat, di rest area, dan yang lainnya, ada pengetesan. Nah, kalau mereka tidak mematuhi aturan yang ditentukan oleh kami, maka kami akan dengan ketegasan untuk mengembalikan mereka. Termasuk juga kalau di wilayah Jawa Barat ini ada tempat-tempat hiburan yang melaksanakan kegiatan di Tahun Baru dan yang lainnya, ini akan ada sanksi penutupan dari pemerintah. Maka ini juga bekerja sama dengan pihak para bupati dan wali kota yang ada di Jawa Barat. Insya Allah ini sudah menjadi satu kesatuan hadapan. Seserius apa kemudian merespon kebijakan pengetatan ini, Pak Wagub? Kita tahu dalam masa libur panjang sebelumnya, narasi serupa sudah disampaikan oleh Pemprov Jawa Barat. Tapi nyatanya di lapangan, pengawasan dan prakteknya tidak sedemikian ketat. Pak Wagub? Oke, baik. Tampaknya ada komunikasi dengan Pak Wagub. Saya akan coba sapa Pak Sutrisno. Pak Sutrisno. Ya, selamat malam. Oke, Pak Sutrisno, sambil menunggu nanti sambungan ke Pak Wagub kita perbaiki. Bagaimana Anda melihat sejumlah kebijakan yang kembali akan diberlakukan mulai besok? Bagaimana dampaknya untuk kalangan pengusaha? Ya, saya kira kalau tujuan dari pemerintah kan baik ya, karena memang ingin mencegah dan mengurangi dan menurunkan sebisa mungkin penularan dari pandemi ini. Dan tentu kita bisa pahami. Cuman yang mungkin menjadi pertanyaan dan keluhan dari teman-teman pelaku usaha itu kan waktunya. Ya. Mungkin juga bukan hanya pelaku usaha, tapi masyarakat juga melihat itu dari sisi waktu mendadak begitu, karena baru 2 hari yang lalu ya kemarin begitu, besok sudah harus dijalankan. Sementara orang sudah membuat perencanaan yang lama ya, dari kemarin-kemarin sudah punya rencana mau pergi kemana-kemana. Dan saya mendapatkan laporan juga dari PHRI misalnya, itu sudah ada sekitar 317 miliar tiket yang dibatalkan ya, yang minta dikembalikan, di refund dari 133.000 tiket yang ada.
Karena apa? Karena kemudian adanya tes antigen dan sebagainya. Dan memang itu juga tidak murah ya. Untuk antigen 300 ya. Kalau orang mau lewat darat, misalnya ke Surabaya, untuk tes saja mungkin sudah hampir sama itu dengan biayanya. Oke. Pada prinsipnya sih kita mendukung itu, karena kalau kita cepat bisa menyelesaikan masalah kesehatan, tentu ekonomi juga akan bergerak dengan sendirinya ya. Walaupun kita juga lihat ya, selama ini gelombang pertama ini belum selesai juga Indonesia. Sementara negara lain sudah masuk ke gelombang 3. Baik, Pak Namun Sutrisno, tadi demikian, Anda mengatakan bahwa ini ekonomi cukup juga mendadak. masih, Apakah sejak awal tidak dilibatkan lebih baik dari pengusaha? Mohon maaf, Pak Sutrisno. awal. Tadi Anda mengatakan bahwa ini cukup mendadak, artinya sejak awal tidak dilibatkan untuk merumuskan kebijakan ini, tidak disounding dulu tanda kutip dari pemerintah, sampai ada kebijakan dikeluarkan. Pada umumnya kebijakan-kebijakan selalu dikomunikasikan ya dengan kita ya, dia bicarakan ya. Nah, tetapi memang yang ini kebetulan belum dibahas dengan kita, sehingga proses sosialisasinya kita pun sulit untuk bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha dan anggota-anggota kita. Gitu. Baik, saya Karena memang pembicaraan dari awal ini kan penting ya, supaya kita di dalam memberikan dukungan kepada pemerintah itu memang mempunyai waktu yang cukup untuk sosialisasi dan mempersiapkan diri. Baik, saya ke Pak Wagub lagi. Pak Wagub, apakah memang kemarin pada saat rapat koordinasi dikumpulkan cukup mendadak instruksinya disampaikan pemerintah pusat atau memang sudah ditakar karena saat ini laju COVID-19 di 5 provinsi ini cukup tinggi? Baik, masih ada masalah komunikasi dengan Pak Wagub. Saya ke Mas Agus terlebih dahulu. Mas Agus tadi merespon apa yang disampaikan oleh Apindo bahwa kebijakan ini dikeluarkan secara mendadak. Nggak jelas, Anda nggak kedengeran berisik. Baik, belum juga mendengar suara saya. Oke, kita jeda dulu. Kita akan perbaiki komunikasi dengan dua narasumber saya. Newscast akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama Newscast. Kita masih berbicara bagaimana skema yang diterapkan di berbagai daerah untuk menekan potensi pertambahan kasus positif COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru. Ada banyak skema yang diberlakukan untuk 5 provinsi dengan pertambahan kasus COVID-19 tertinggi. Salah satunya adalah Jawa Barat. Sambil menunggu koneksi kami terhubung kembali dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, saya sapa Pak Sutrisno lagi. Pak Sutrisno, tadi di segmen sebelumnya, Pak Sutrisno sempat mengatakan bahwa memang untuk kebijakan kali ini terkesan mendadak sehingga proses sosialisasinya kepada kalangan pengusaha tidak maksimal. Bagaimana kemudian menindaklanjutinya jika memang prosesnya ini sangat singkat, besok sudah mulai diberlakukan? Ya, bagaimana lagi? Ya kan itu sudah menjadi peraturan ya. Tertentu kan sulit ya kalau orang sekarang misalnya sudah membatalkan tiket pesawat gitu ya, kan kalau disuruh berangkat lagi sudah sulit ya. Kan ada juga di daerah-daerah lain yang karena pemberitahuannya mendadak begitu, dan di situ tes antigennya belum siap. Belum semua daerah itu ada tempat tes antigen. Yang akhirnya dia berangkat nggak bisa karena nggak antigen, tapi membatalkan juga udah kesulitan. Nah, yang begini-begini ini memang nggak tahu nanti bagaimana itu cara penyelesaiannya ya. Tapi memang kondisi ini kan memang tidak bisa dihindarkan ya. Dan yang penting itu sebenarnya perlakuan itu seyogianya jangan dipukul rata ya, karena tidak semua tempat itu mesti zonanya merah semua, enggak juga hijau semua. Misalnya kalau untuk hotel dan restoran itu kan sektor-sektor yang paling terdampak ya, paling awal dia terdampak, dan menurut perkiraan kita semua orang juga akan paling belakangan untuk recovery. Padahal di hotel, di restoran yang besar ya, yang di mall itu kan kerumunan relatif kecil, orang ke hotel kan nggak banyak.
tamunya juga ngapain lagi begini. Sebenarnya aturan yang terlalu ketat ya tidak terlalu pas gitu ya. Tetapi yang di luar ya yang tentu melibatkan masyarakat banyak itu justru kerumunan lebih banyak. Di sanalah yang sebenarnya klaster-klaster itu terjadi. Karena itu sebenarnya bagaimana mengatur itu menjadi penting oleh pemerintah ya, karena bagaimanapun juga rakyat kecil itu kan harus keluar, harus mencari pekerjaan. Nggak bisa juga dilarang dengan ketat begitu saja. Cuman mereka itu harus sadar untuk menerapkan protokol ya 3M itu dengan sebaik-baiknya. Nah, di sinilah peran dari pemerintah daerah untuk bisa memberikan sosialisasi kesadaran kepada mereka. Sebab kalau mereka seperti itu nanti nggak turun-turun juga. Seperti sekarang ini kita masih di terus di gelombang pertama terus gitu. Ini yang saya kira perlu dipikirkan, tidak ada ukuran yang seragam di semua tempat begitu. Jadi memang pendekatan yang lebih lokalistik itu juga diperlukan. Baik. Pak Sutrisno, Pak Luhut mengatakan bahwa ini bukan hanya pengetatan saja, tapi pengetatan yang terukur sehingga kalkulasinya sudah dihitung secara cermat. Sepakat tidak dengan statement itu? Ya, terukur itu artinya kan tidak diketatkan secara keras begitu ya. Tapi tetap saja kan kalau kemudian masuk ke suatu daerah ya ke Bali harus tes antigen itu kan tidak mudah juga ya. Kita misalnya buka restoran jam 9, bukan jam 7 ya, kalau untuk DKI jam 7 sudah harus berhenti gitu kan. Nah ini kan memang tidak ditutup sama sekali, tetapi tentu punya pengaruh yang signifikan bagi tempat lain gitu ya. Jadi orang kalau sekarang dibatasi liburnya sedikit, tentu orang tidak akan bisa pergi jauh-jauh. Kalau 2 hari mungkin dari Jakarta ke Bandung gitu ya. Tapi kalau lebih dari 3 hari ya orang bisa pergi ke Semarang, ke Jogja, atau ke Jawa Timur, atau tempat yang lebih jauh. Oke, baik. Saya coba sambungan ke Pak Agus terlebih dahulu. Apakah sudah bisa mendengar suara saya, Mas Agus? Sudah. Oke, sudah clear. Mas Agus, kita berbicara mengenai kebijakan yang kembali diputuskan oleh pemerintah. Tadi Pak Sutrisno mengatakan bahwa ini terlalu mendadak sehingga proses sosialisasinya kurang waktunya. Kalau Anda melihat bagaimana kembalinya diberlakukan kebijakan yang menurut Pak Luhut ini adalah pengetatan tapi terukur? Iya, ini sekarang ini kan pemerintah panik ya. Jadi ketidakpastiannya dari awal sekali bulan Maret. Tolong pastikan itu model dilokalisir dengan tepat, di karantina dan sebagainya. Tidak sepotong-sepotong, setengah ekonomi, setengah ekonomi. Sudah tidak panjang. Nah sekarang di Jakarta saja PSBB terus gonta-ganti yang transisi yang segala macam itu sama saja tidak ada PSBB menurut saya. Jadi sekarang ya sudah, karena kan peraturannya tidak dijalankan dengan baik dan ketat. Ya persoalannya kan jadi begini, sementara kita kan belum juga landai. Kan berkali-kali saya katakan kita belum landai kok sudah merubah kebijakan. Karena pandemi ini harus ditangani bahwa harus ada evidence base. Oke, baik. Ada gangguan komunikasi dengan Mas Agus. Saya coba sapa Pak Wagub. Sudah kembali tersambung? Baik, masih bermasalah. Terakhir saya ke Pak Sutrisno. Sayang sekali memang kita mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Wagub dan juga Mas Agus. Idealnya seperti apa kemudian kebijakan yang tanda kutip ya bisa win-win solution? Tadi laporan dari rekan saya, Pak Sutrisno, salah satu pengelola mal di Indonesia mengatakan akan mencoba negosiasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi ketika jam mal operasionalnya
dipercepat penutupannya, maka jam untuk membukanya apakah diperbolehkan untuk dibuka lebih awal? Apakah memang cara-cara seperti ini cukup ideal bagi pengusaha atau seperti apa win-win solution-nya? Ya, saya kira kalaupun dibuka lebih awal juga siapa yang mau datang juga gitu loh. Ya kan, sebenarnya kan kalau kita normal saja ke sana, yang penting itu protokolnya. Protokolnya itu diperketat, ya, pakai maskernya, jaga jaraknya, kemudian dites suhunya. Itu yang paling penting gitu. Karena di mall itu kan relatif ya, yang datang pun sebenarnya kalangan yang terdidik, jadi mereka lebih ngerti juga untuk kesehatan itu, untuk menjaga diri. Sehingga yang demikian ini mestinya agak dilonggarkan lah, karena memang teman-teman yang di pedagang-pedagang di mall itu kan sudah menderita banget ya selama ini. Sewanya saja kan tetap harus dibayar, tapi kemudian membuka tidak boleh. Mereka bekerja paling sekarang dalam kondisi 50% atau 60% dari biasanya. Itu sudah agak membaik lah dibandingkan waktu-waktu sebelumnya gitu. Nah sekarang kalau kemudian dihadapkan pada kondisi yang demikian ini, memang tadinya kan harapannya setelah Lebaran ya ini kan, Natal ini, kemudian Tahun Baru, mereka punya harap-harap di situ. Tapi kemudian terjadi hal semacam ini ya. Dan dengan pemahaman bahwa kita ngerti tentang upaya untuk bisa mengurangi penularan ini ya. Tapi kan harus juga ada kelonggaran-kelonggaran tertentu dengan tetap menerapkan protokol, itu yang paling penting ya. Baik. Protokol itu yang paling penting. Baik, protokol kesehatan itu yang paling utama. Saya nggak sempat dengar itu pembicaraan Mas Agus Wabagio dan Pak Wagub ya, kan saya nggak dengar sama sekali. Ada gangguan komunikasi Pak Sutrisno sehingga kita tidak bisa melanjutkan bersama dengan Pak Wagub dan Mas Agus. Terima kasih sudah berbincang bersama kami, Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono. Selamat malam Pak Sutrisno. Dan CNN Indonesia Newscast akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.